Shalom, mempelai Kristus yang terkasih, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam program Suluh Suara Penyuluh, satu program pemberitaan firman Tuhan lewat renungan hasil kerjasama Bimas Kristen, Kementerian Agama Kota Salatiga, dan Radio 107,7 Betani FM. Dan pagi hari ini kita boleh bersyukur untuk rahmat dan anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu ini, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dalam kuasa-Mu, pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema di pagi hari ini adalah uang, tuan atau hamba. Sekali lagi, uang, tuan atau hamba. Saya akan bacakan dari surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua. 2 Timotius 3 ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, juga tidak mempedulikan agama. Tentu kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini bukan tanpa alasan Paulus menasehati Timotius. Timotius sebagai anak rohani juga seorang gembala, diingatkan supaya manusia tidak mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bapak Ibu yang terkasih mempelai Kristus, siapa yang tidak mengenal benda yang satu ini yang namanya uang? 5 huruf UANG, 4 huruf UANG. Uang adalah alat tukar, standar pengukur nilai di satu kesatuan hitungan yang sah. Tentu uang yang dikeluarkan oleh satu negara bisa berbagai macam bentuk. Ada yang dari kertas, ada yang dari logam, dan sebagainya. Nah, uang juga dipakai di dalam alat ekonomi sebagai media pembayaran. Dan ini diterima oleh masyarakat hari-hari ini. Sehingga tidak heran uang bisa menjadi sebuah standar kehidupan. Setiap kegiatan kehidupan kita tidak pernah lepas dari yang namanya uang. Maka seringkali orang kaya distandari dengan yang namanya uang. Pada zaman 70-an, 80-an, orang yang menjadi jutawan artinya memiliki uang berjuta-jutaan sudah kaya. Tapi hari ini orang menjadi miliarder, bahkan lebih daripada itu. Nah, Bapak Ibu, secara mendasar sekali lagi uang itu menjadi alat tukar yang dipakai dalam transaksi keseharian kita. Kalau kita lihat banyak sekali sejarah tentang uang, maka kita tahu bahwa itu menjadi satu alat dalam kehidupan kita. Mempelai Kristus, di dalam Alkitab, keberadaan uang juga dapat dipakai menjadi dua kepentingan. Uang dipakai untuk hal yang baik, termasuk untuk mendukung pelayanan. Yesus juga menggunakan itu. Kalau kita baca dalam Lukas 8 ayat yang ketiga. Sebaliknya uang juga menjadi sumber ketamakan yang bisa menjerumuskan manusia dalam dosa. Seperti kisah Ananias dan Safira dalam Kisah Rasul 5 ayat 1-11. Bagaimana Ananias dan Safira tidak jujur dalam hal keuangan. Alkitab juga menekankan akan bahaya
dan kelemahan yang sering menghinggapi manusia jika sudah berhubungan dengan yang namanya uang. Nah, bagaimana kita saat ini dalam menyikapi masalah dalam hal uang? Benda yang satu ini mampu menjadi tuan atau mampu menjadi hamba dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, mempelai Kristus yang dikasihi Tuhan, tidak dapat dipungkiri uang adalah bagian dari pergumulan kehidupan kita. Baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun. Kita semua membutuhkan uang, iya. Tetapi justru seringkali pencarian uang yang membabi buta justru akan menghasilkan masalah-masalah yang baru. Inilah yang diperingatkan oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan kita harus memperhatikan secara seksama agar akar yang menjadi akar kejahatan yaitu cinta uang tidak tinggal dalam kehidupan kita. Bukan masalah uangnya, tapi firman Tuhan jelas menegaskan melarang untuk manusia mencintai uang, bukan mencari uang. Maka sadari betul berapa banyak orang yang jatuh karena lebih cinta kepada uang. Pada prinsipnya uang itu netral. Uang itu tidaklah kotor, uang itu tidaklah jahat. Tapi seringkali sikap kita terhadap uang itulah yang menjadi masalah. Nah, seringkali kita bertanya mengapa orang bisa mencinta akan uang? Sikap seperti apa yang seringkali muncul cinta akan uang? Nah, walaupun cinta akan uang itu sebenarnya adalah kecenderungan yang bersifat umum, tetapi paling tidak kita akan belajar ada dua situasi yang paling berpotensi melahirkan cinta uang. Dari mana situasi itu yang pada akhirnya orang lebih mencintai uang? Bisa dimulai dari yang namanya keluarga. Yang pertama kita lihat, jika kita dibesarkan di tengah rumah tangga yang memiliki banyak uang atau terlalu melimpah, sehingga kita bisa menikmati hidup ini dengan mudah, maka seringkali terbiasa kita, kantong kita, dompet kita, kartu ATM kita dipenuhi dengan uang. Dan tanpa sadar seringkali terbentuklah yang namanya cinta akan uang. Hidup kita bisa saja cinta dengan uang. Kita akan melihat betapa diri kita tidak hanya tidak dapat hidup tanpa uang, tapi lebih daripada itu, kita tidak pernah merasa cukup seberapapun uang yang ada. Artinya, dibesarkan dalam keluarga yang memiliki kelimpahan juga berpotensi orang cinta akan uang. Yang kedua, mengalami kehidupan yang sulit karena tidak memiliki uang, kemudian menjadi sulit dalam menikmati kehidupan, dan kemudian belajar bahwa uang adalah sarana yang mutlak untuk meraih kehidupan, maka kemudian termotivasi untuk mendapatkan uang. Bahkan tidak sedikit yang tergelincir dengan sikap cinta akan uang, bukan sekedar cari uang.
Banyak dari kita seringkali mengalami permasalahan-permasalahan yang rumit dalam hal keuangan. Oleh karena kita juga tidak bisa mengontrol yang namanya pengelolaan keuangan secara bijak. Seringkali kita mendengar satu prinsip yang menarik, prinsip yang bijak, yang sering diterapkan dalam pengelolaan keuangan kita. Ya, jangan besar pasak daripada tiang. Adalah sebuah petaka, sebuah masalah yang besar jika dari pendapatan kita kemudian kita membelanjakan lebih besar dari pendapatan itu sendiri. Dan kemudian kita merasa kurang. Kita merasa bahwa tidak cukup. Maka belajar menjadi bijak dalam pengelolaan keuangan. Firman Tuhan berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ya, artinya kita perlu bijak, salah satunya menabung dan sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama, seperti yang kita baca di awal. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan menjadi hamba uang? Hamba uang artinya menganggap bahwa uang adalah yang terutama dalam kehidupan ini. Menjadikan uang segala-galanya. Menjadi hamba uang berarti menganggap bahwa segala-galanya dibeli dengan uang. Dan semuanya harus diukur dengan uang. Tetapi benarkah demikian? Bahwa segala-galanya bisa dibayar dengan uang? Satu kali ada sebuah tulisan yang menarik, bahwa uang bisa membeli buku, tapi tidak bisa membeli hikmat. Uang memang bisa membeli pengawal, tetapi tidak bisa membeli keamanan. Uang bisa membeli salib, tetapi belum tentu dan tidak bisa membeli keselamatan. Uang bisa membeli cincin kawin, tetapi tidak bisa membeli yang namanya cinta. Uang bisa membayar dokter, rumah sakit VVIP, membeli obat yang mahal, tetapi belum tentu bisa membayar yang namanya kesehatan. Memang banyak hal yang dapat dibeli dengan uang, tapi tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Bapak Ibu yang terkasih oleh Kristus, saya sedang tidak mengatakan bahwa uang itu tidak penting, tidak. Saya sendiri membutuhkan uang. Setiap bulannya saya memerlukan uang untuk membiayai sekolah anak, biaya makan sehari-hari, membayar beberapa hutang saya, atau kredit saya, untuk mendukung kegiatan-kegiatan sosial yang ada. Tapi sekali lagi, bahwa uang bukan segala-galanya. Maka penting jangan menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat yang 5 menuliskan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Memang untuk kita bisa menjalani yang namanya mencukupkan dengan apa adanya, tidak mudah. Kita menghadapi banyak pergumulan. Godaan-godaan seperti ini bisa saja terjadi. Bahkan ada orang yang berprinsip, kalau aku tidak hutang, aku tidak bisa punya barang A. Aku tidak kredit, aku tidak bisa punya barang B. Tapi pada akhirnya
hidupnya ditekan dengan yang namanya tagihan demi tagihan. Setiap bulan ketika menerima gaji, sementara yang lain bisa tersenyum untuk melakukan sesuatu, tapi bagi sebagian orang gaji tinggal gaji, yang kemudian habis membayar tagihan demi tagihan. Maka dalam 1 Timotius 6 ayat 10, janganlah kamu menjadi hamba uang untuk mencukupkan dengan apa yang ada. Ini penting sekali. Sekali menjadi hamba uang akan membawa kita di dalam banyak kejatuhan. Memang ini terjadi hari-hari ini, di mana hidup merasa bahwa strata sosial dihargai dengan uang. Banyak orang berbondong-bondong menunjukkan siapa yang kaya. Ini yang namanya virus cinta akan uang. Dan kemudian terjadilah yang namanya jatuh. Para koruptor yang ditangkap bukan berarti mereka tidak punya uang, Bapak Ibu yang terkasih. Ditemukan harta mereka begitu melimpah. Mobil mereka berderet yang mewah-mewah, rumah mereka besar, tanah mereka di mana-mana. Tetapi yang terjadi, mengapa mereka masih juga korupsi? Mereka bisa menggunakan kedok apa saja, hidup sebagai seorang yang sosial, yang agamawi. Tapi yang terjadi, mereka juga jatuh dalam yang namanya korupsi karena cinta akan uang. Jadi sangat berbahaya menjadi yang namanya hamba uang. Sehingga akan kehilangan yang namanya rasa puas. Kehilangan yang namanya rasa cukup. Pengkhotbah 5 ayat 9 mengatakan siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Bagaimana bisa memiliki rasa cukup? Sekali lagi, ini soal kepuasan hati. Bukan seorang jumlah, bukan soal nominal yang diterima, bukan sesuatu yang dimiliki. Cukup berarti kita melihat segala sesuatu yang kita terima dan kita syukuri. Ini bukan berarti tidak berusaha kemudian atau berkarya, tapi mari belajar. Orang yang cinta uang kemudian menjadi serakah. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Orang yang serakah, motivasinya hanya uang, uang, dan uang. Orang yang serakah akan berusaha untuk memenuhinya. Bagaimana caranya? Maka tidak heran, seperti tadi saya katakan, korupsi terjadi bukan karena tidak punya, tapi memang serakah. Ada pepatah atau seringkali kita mendengar sebuah ungkapan yang cukup membuat kita tersenyum. Ya, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Bisa dibayangkan kalau standarnya hanya uang. Cinta karena ada uangnya. Nah, orang yang seperti ini kemudian menjadi jahat dan semakin jahat. Ingat kisah Ananias dan Safira. Mereka bersepakat, mereka berbohong dan menipu rasul karena cinta mereka akan uang. Mereka tidak jujur. Dan tidak sedikit orang yang cinta akan uang kemudian menyimpang dari imannya.
Ada orang-orang tertentu yang menjual imannya karena uang. Apalah artinya semuanya itu? Hanya karena uang, harta dunia, tetapi kita menjadi binasa. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi janganlah kita menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa? Sebab sebenarnya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan akan selalu mencukupkan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menunjukkan kasih setia-Nya ketika kita sungguh-sungguh mau bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, memang tantangan terbesar hari-hari ini, bagaimana kita menyikapi hidup kita berkenaan dengan uang. Karena kondisi zaman sekarang, setiap manusia membutuhkan uang. Dan seringkali kita lihat ada keluhan-keluhan, apalagi kondisi-kondisi sekarang ini di masa pandemi, PPKM diperpanjang lagi. Bahkan sebagian orang pesimis berkata, PPKM diperpanjang, tapi hidup diperpendek. Apakah salah orang seperti itu? Itu pilihan. Tapi sebagai orang percaya seharusnya kita optimis. Kita punya pengharapan. Apa yang dilakukan pemerintah itu baik adanya. Dan tidak ada pemerintah yang merencanakan supaya rakyatnya mati. Mari pagi hari ini kita sama-sama merenungkan. Uang bisa menjadi tuan kita atau hamba kita. Kita mengejar, berupaya, atau kita mengelola. Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah khawatir. Dalam Matius 6 ayat 25-36 tentang hal kekhawatiran. Jangan khawatir, Allah yang maha memelihara akan mencukupi. Tuhan yang menyediakan. Maka pagi hari ini keputusan ada dalam kehidupan kita. Apakah kita mau menjadikan uang itu tuan atas hidup kita atau hamba atas hidup kita? Kalau kita menjadikan uang atas hidup kita, artinya kita menjadi hamba uang. Tapi kalau kita menjadikan uang itu hamba kita, maka kita menjadi tuan atas uang itu. Sekali lagi saya simpulkan, kita tidak salah mencari uang. Kita tidak salah memang kita diberikan tugas, tanggung jawab seperti itu. Tetapi yang terpenting, cari Tuhan lebih dahulu. Cari Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya Tuhan atas kita. Maka Tuhan yang luar biasa itu akan mencukupkan segala kehidupan kita. Menjauhkan kita dari kejahatan-kejahatan kita. Terutama berkaitan dengan keuangan. Cukup miris hari-hari ini kita baca di berita, baik secara online atau melihat di televisi, di media sosial, di satu provinsi perceraian kemudian tinggi, ya, bahkan dikatakan ada ribuan janda baru. Selidik punya selidik katanya yang membuat mereka bercerai hanya masalah finansi, keuangan, ekonomi. Miris. Tetapi itulah yang terjadi hari-hari ini. Ketika orang tidak bisa lagi mengendalikan yang namanya rasa cinta akan uang, maka siap-siap dia akan menjadi hamba uang. Tapi orang yang punya hikmat takut akan Tuhan, dia akan menjadi tuan atas uang. Sehingga jauh yang namanya tadi korupsi, kolusi, nepotisme, dan semuanya yang berkaitan dengan uang.
hari-hari ini kita lihat ya, banyak institusi pemerintahan mulai menunjukkan yang namanya bebas korupsi. Bisa terjadi di dua pihak, pemberi dan penerima. Tetapi kalau kita punya sikap hati yang benar, kita tidak akan pernah melakukan yang namanya suap dan sebagainya. Mari pagi hari ini saya hanya mengingatkan untuk kita tetap percaya pada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan, bukan uang. Tetapi Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk kita menjadi tuan atas uang, sehingga kita berhasil. Senantiasa kita waspadai virus negatif ini, yaitu cinta akan uang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami mempercaya firman-Mu. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan firman dalam hati dan kehidupan kami. Ampuni kami jika kami punya rasa cinta akan uang yang besar, bukan cinta akan Engkau Tuhan. Ampuni kami jika kami menjadikan uang adalah Tuhan kami, bukan Engkau ya Yesus atas Tuhan. Ampuni. Pagi hari ini kami mau belajar. Kami akan terus menjadikan Engkau Yesus Kristus Tuhan, Tuhan atas hidup kami. Kami adalah hamba-hamba. Kami bukan hamba uang. Kau sudah memberikan hikmat kepada kami untuk kami menjadi pengelola-pengelola keuangan, sehingga uang menjadi hamba kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami terus berdoa untuk setiap mempelai Kristus dalam segala pergumulannya. Tuhan boleh memberkati, memberikan jalan keluar. Untuk pergumulan bangsa, kota ini, semua Tuhan kami serahkan, di mana masa pandemi masih ada, PPKM masih diperpanjang. Terima kasih Tuhan, kami akan terus mendukung setiap program pemerintah demi kebaikan kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur berkati Presiden dan semua jajarannya, semua bawahannya, berkati Gubernur, berkati Wali Kota dan semua aparat yang ada Tuhan. Bahkan kami minta juga memberkati TNI, Polri, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat mereka Engkau terus boleh memberikan keamanan kepada bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati gereja-gereja Tuhan yang hari ini juga sudah mulai menjalankan ibadah secara offline. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu sehingga setiap firman yang disampaikan menjadi petunjuk, menjadi pengarah dalam kehidupan umat Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nama Mempelai Kristus, sebelum saya akhiri suluh pagi hari ini, saya terus mengingatkan untuk mempelai Kristus mentaati protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan ditambah dengan 1D, yaitu doa. Mari kita terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Sampai jumpa di suluh yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.